Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Afif Ahmad. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membawa istri ke Madinah. Dan tentu saja, cara ini hanya bisa ditempuh oleh mahasiswa UIM atau orang yang telah diterima dan berstatus mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Sebelum lebih jauh lagi, saya akan kasih tahu bahwa video ini akan terbagi menjadi beberapa part karena saya yakin saya menjelaskan tidak akan secepat itu, atau misalkan saya gabung dalam satu video mungkin sampai setengah jam dan itu nggak bagus, bisa jadi kalian bosan atau kayak gimana. Tapi yang jelas tolong jangan skip videonya sampai habis. Insya Allah saya akan bagi durasi sekitar per video itu sekitar 9 atau 10 menit. Oke, jadi sebelum kita masuk ke caranya, kita perlu ketahui bahwa cara membawa istri ke Madinah bagi mahasiswa UIM itu ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan visa Istiqdam, dan cara yang kedua adalah dengan visa ziarah. Dan dalam video ini dan nanti part berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang cara yang kedua ini, yaitu cara ziarah. Cara visa ziarah ya, cara dengan visa ziarah. Dan kenapa saya pilih yang kedua? Karena itulah yang saya tempuh, dan saya alhamdulillah bawa istri ke sini dengan visa ziarah. Karena memang perlu kita ketahui bahwa visa ziarah dan visa Istiqdam itu sangat berbeda. Dikarenakan kalau visa Istiqdam itu akan mendapatkan KTP Saudi dan akan lebih bebas di Saudi seperti itu. Adapun visa ziarah harus keluar setiap 3 bulan sekali, harus tamdid visa seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Cuman perlu kita ketahui masing-masing punya keuntungan dan masing-masing punya kekurangan. Kayak contoh, visa Istiqdam kelebihannya banyak sekali. Namun visa Istiqdam kekurangannya adalah sangat banyak tolib yang tidak mampu untuk mencapai ke visa Istiqdam tersebut karena harus ada uang jaminan sekitar 30.000 real. Uang jaminan itu 30.000 real berarti 120 juta. Itu baru uang jaminan, belum uang pesawat, ngurus di Indonesianya, ngurus di Jeddah dan lain-lain. Itu mungkin memakan sampai, kalau ditotalkan mungkin akan sampai ke 150 juta. Ya, dan bisa lebih karena ada biaya tak terduga. Nah, kalau yang visa ziarah itu versi low budget. Jadi dengan uang yang nggak sampai ratusan juta, bahkan nggak sampai 50 juta, itu sudah bisa bawa istri ke Madinah. Gitu. Makanya saya harap jangan skip video ini sampai habis. Tolong tonton dengan seksama dan dengarkan baik-baik. Nah, perlu kita ketahui kalau kita ingin membawa istri ke Madinah, nah, langkah yang pertama adalah kalian harus punya istri ya. Kalau kalian gak punya istri ya nggak bisa. Kalian ya paling bisa bawa orang tua gitu. Cuman ini kan judulnya bawa istri ke Madinah. Kalau kalian gak punya istri berarti kalian nggak bisa gitu. Harus nikah dulu. Nah, yang paling pertama adalah istri kalian harus punya paspor. Ya, mau nggak mau kepengurusan atau mengurus di visa ziarah ini, istri harus punya paspor. Paspornya aktif minimal setengah tahun. Minimal masih ada jangka waktunya setengah tahun. Kayak gitu. Nah, itu baru pembukaan ya, baru pembukaan. Nanti kita akan lanjut lebih dalam bagaimana sih cara demi caranya agar bisa menempuh jalan membawa istri dengan visa ziarah gitu. Nah, visa ziarah cukup simpel menurut saya karena hanya memerlukan setidaknya 4 berkas ya. Beda dengan visa Istiqdam. Visa Istiqdam itu punya banyak sekali berkas yang dibutuhkan gitu. Cuman kalau visa ziarah cuman 4 berkas yang dibutuhkan. Yang pertama adalah paspor istri ya, paspor istri
nanti harus di-scan, kemudian di-print gitu kan. Terus yang kedua adalah iqamah atau KTP Saudi ya. Iqamah atau KTP Saudi kitanya ya. Sebagai mukim di Saudinya, mahasiswa UIM-nya, kita harus sertakan KTP atau iqamah. Kemudian yang ketiga adalah berkas pendaftaran di Wizarah Kharijiyah. Jadi nanti ada link, nanti mungkin linknya saya taruh di deskripsi, atau mungkin nanti saya bakal bikin tutorialnya, cara membuat nih, poin yang ketiga ini, membuat permohonan ke Wizarah Kharijiyah. Wizarah Kharijiyah adalah Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Jadi harus di website mereka kita harus minta permohonan dan di print. Jadi kertas permohonannya itu di print. Nanti ada tutorialnya insyaallah ya. Ini yang ketiga ini. Dan yang keempat adalah yaitu wasiqatul intidham. Wasiqatul intidham itu bisa kita lihat di Mauqi atau website UIM. Tentu kalian harus jadi mahasiswa dulu ya biar bisa masuk ke website UIM, karena website UIM bukan yang pendaftaran, bukan yang mintahe, tapi emang website yang UIM khusus mahasiswa dan para dosen. Itu kalian nanti kalau udah jadi mahasiswa nanti kalian punya akun. Dan itu 4 syarat, ingat-ingat. Paspor istri, iqamah kalian, kemudian surat permohonan ke Wizarah Kharijiyah, dan yang terakhir adalah wasiqatul intidham. Wasiqatul intidham adalah tanda bahwa kalian itu nggak cuti di semester tersebut. Oh ya, ada satu syarat yang lupa saya sebutkan di awal, yaitu adalah kalian minimal harus semester 3. Dan itu peraturan baru yang memang udah dari sekitar 2 tahun yang lalu. Itu peraturan semenjak visa ziarah diumumkan, lalu semester depannya ada pengumuman bahwa minimal adalah semester 3. Di bawah semester 3, kalian misalkan masuk UIM, kalian masuknya misalkan Mahat Lugoh, ya, masih Idad Lugowi lah gitu. Nah, maka kalau yang seperti itu maka tidak akan bisa membawa istri sampai dia nanti lulus Mahat Lugoh, kemudian masuk kuliah dan nunggu semester 3. Bukan berarti harus semester 4 ya. Berarti semester 3 dalam arti udah begitu kalian masuk semester 3, kalian bisa mengajukan. Nah, bukan berarti kalian harus lewat semester 3, bukan. Kalian naik ke semester 3, maka kalian udah bisa ngajuin permohonan ke Jamiah Islamiyah untuk membawa istri. Sampai sini bisa dipahami kan? Jadi nanti ada step berikutnya setelah 4 berkas ini dikumpulkan ke UIM. Ya, 4 berkas ini dikumpulkan ke UIM. Nanti ada langkah-langkah berikutnya. Ingat ya guys ya, kalian kalau begitu diterima di UIM, ya, kalian nggak bisa langsung bawa istri, karena kalian harus jadi mahasiswa dulu, harus terdaftar dulu, harus udah bisa masuk website, harus punya iqamah, dan harus udah semester 3 di UIM, baru kalian bisa minta permohonan untuk membawa istri. Oke guys, karena waktunya sudah limit, kita lanjut ke part 2. Saya Afif Ahmad, kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.